Anda yang banyak-banyak di sekitar Habib Bandar Rizik Syihab, jaga reputasi beliau. Ikuti cara beliau kalau cinta kepada beliau. Jangan cuma mulut kita bangga. Buktikan, saya cinta Habib. Cinta kepada Habib Bandar Rizik Syihab. Bukan cuma cinta berkerumun, cerita. Tidak begitu. Menjauhkan beliau dari bahaya. Menjauhkan beliau dari tindakan-tindakan yang tidak baik. Sudah berimbas, sudah banyak, membias. Sampai gubernur pun sudah menjadi sasaran. Orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang tidak suka negara kesatuan Republik Indonesia utuh dan bersatu masyarakatnya. Itu yang tidak suka. Di kesempatan ini saya hanya berpesan para pemimpin-pemimpin kita mulai dari Bapak Presiden sampai kepada para ulama-ulama dan seluruh komponen masyarakat mayoritas ini, mari kita bersatu, saudara-saudara. Hukuman berat sekali akan kita terima kalau kita murtad dari Islam, munafik terhadap agama ini. Kita tidak diperhitungkan lagi sebagai umat Nabi. Nauzubillah summa nauzubillah, tempat kita adalah neraka jahanam. Tapi jika kita berkasih sayang, saling mengampuni, tidak saling menyakiti, bahkan memenjarakan, Allahu Akbar. Keberkahan itu tidak di akhirat, di dunia pun kita akan bersama-sama. Maka bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun, toibatun, warabbun ghafur. Beberapa minggu ini saya perhatikan setiap tayangan televisi selalu mengungkit-ungkit itu. Ini media-media sosial, media-media televisi, informasi yang berkembang, media cetak, hanya menjadi provokator. Ada sekelompok orang yang tidak suka kita bersatu. Komponen masyarakat bangsa ini tidak ada. Dia cuma jumlahnya kecil. Siapa mereka? Mereka yang suka mengadu domba. Saya pribadi orang yang tidak pernah ada dalam organisasi Islam manapun. Kepentingan kami masuk Islam adalah tujuan kami surga. Allah memberikan sedikit kemampuan untuk saya bisa berdakwah, saya berdakwah. Dengan tidak pernah meminta pembelaan makhluk. Ini ustu bi rabbi wa rabbukum. Hanya bergantung atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza sirati mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Karena saya sadar bahwa kehadiran kami di dalam Islam itu atas berkat hidayah dari Allah, rahmatul hidayah. Oleh sebab itu tidak ada kepentingan lain kecuali akhirat. Dengan kondisi seperti ini, saya menyarankan kepada orang-orang yang ada di sekitar Habib Bandar Rizik Syihab, biarkan beliau istirahat untuk mengatur program dakwah selanjutnya. Saya dalam perjalanan ketika beliau tiba, saya, suami, istri, dan anak di perjalanan dari Jambi, kami menuju ke Bakauni, tidak terkejar. Dan saya sudah berpikir, kalau kami tidak bertemu pada waktu itu, berarti kehendak Allah tidak bisa dipaksakan. Mengapa? Karena situasinya ternyata begini. Belum tentu orang yang di samping kiri kanan Habib Bandar Rizik Syihab betul-betul sama sejiwa dengan beliau. Belum tentu. Sudah banyak contoh para ulama-ulama termasuk Habib Bahar yang ada di penjara, tidak ada yang membantu. Lari semua. Ada yang berkepentingan politik mendekati Habib, ada yang mencari-cari muka. Kalau Anda betul-betul mencintai Habib Bandar Rizik Syihab, ikuti cara beliau. Saya saja yang baru masuk Islam ikuti cara beliau. Tidak pernah takut dengan siapapun. Hanya takut kepada Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Jangankan sekelas Habib Rizik Syihab, Ustaz Somad aja cuma ngomong di telepon, saya menangis tanya Abdul Somad. Hanya telepon melalui jarak jauh, saya menangis saking senangnya.
Ustaz Zaitun Rasmin. Kita hanya melalui telepon, saya menangis karena saya bangga dengan ulama-ulama muda, kecerdasan mereka. Apalagi Habib Rizik, orator terbaik. Rugi bangsa ini, rugi. Dan saya tidak yakin Pak Idam Aziz Kapolri, Pak Pangdam, dan Pak Panglima kita tidak suka sama Habib. Tidak, saya tidak yakin. Mereka sayang sama Habib. Saya pun sayang sama Habib. Cuma saya tidak mau tunjukkan. Anda yang banyak-banyak di sekitar Habib Bandar Rizik Syihab, jaga reputasi beliau. Ikuti cara beliau kalau cinta kepada beliau. Jangan cuma mulut kita bangga. Buktikan, saya cinta Habib. Cinta kepada Habib Bandar Rizik Syihab. Bukan cuma cinta berkerumun, cerita. Tidak begitu. Menjauhkan beliau dari bahaya. Menjauhkan beliau dari tindakan-tindakan yang tidak baik. Sudah berimbas, sudah banyak, membias. Sampai gubernur pun sudah menjadi sasaran. Orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang tidak suka negara kesatuan Republik Indonesia utuh dan bersatu masyarakatnya. Itu yang tidak suka. Bahkan mantan Panglima ABRI, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio, dikatakan macam-macam dengan kata-kata kasar. Saya tidak bisa mengucapkannya. Di mana akhlak revolusi mental yang diusung oleh Presiden Joko Widodo? Sampai hari ini saya nggak percaya. Mereka nanti akan pensiun. Joko Widodo ini akan ada waktunya dia turun dari kursi kepresidenan. Daripada bola ini bergulir terus dan keuntungan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang maunya negara ini pecah, baik media-media sosial, media-media televisi swasta, kalau boleh saya sarankan, bukan dialog, bukan rekonsiliasi, debat secara nasional di depan publik dari segala persoalan yang menyeruak di publik selama ini, baik mulai persoalan Omnibus Law dan lain sebagainya. Utus dari tim Habib Rizik, oposan, Demokrat, PKS yang menolak, debat di depan publik. Hanya cara itulah salah satunya untuk membungkam mulut siasat politik para pembenci Islam dan juga orang-orang yang tidak suka negara ini bersatu.